Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, Jelas, Mbak. jelas. Oke, yang pertama dari Pak Agus. Mas Daniel mau tanya, artikel yang telah accepted, belum terindeks Scopus, biasanya perlu berapa bulan untuk terindeks Scopus? Pada web jurnal sudah publish. Oke. Sebelumnya saya menyampaikan terlebih dahulu nih Bapak Ibu untuk eh, jurnal yang ada di Scopus itu perilaku berbeda-beda. Ada yang setelah accepted dia langsung menerbitkan, ada juga yang perlu proses mungkin 1 minggu hingga 3 mingguan untuk dia setelah accepted dipublish kayak gitu Bapak Ibu. Jadi perilaku jurnal itu berbeda-beda. Bisa juga Bapak Ibu menanyakan langsung kepada editor jurnalnya atau ngirim email ke jurnalnya. Biasanya menanyakan jadi biasanya kalau setelah accepted seperti itu nggih, akan terbit setelah jangka waktu berapa lama. Nah, itu Bapak Ibu bisa juga tanyakan kepada jurnalnya langsung. Gitu. Memang biasanya mungkin tidak kurang dari 1 bulan gitu Bapak Ibu setelah accepted, tapi juga seperti yang saya katakan tadi, silahkan tanyakan dulu ke jurnalnya. Mungkin antriannya panjang, bisa jadi mungkin jurnal yang masuk juga banyak, lalu jurnal publish per tahunnya juga cuma sedikit. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan jangka waktunya seperti itu. Lalu selanjutnya dari Bapak Dudin, saya masih bingung nulis jurnal dengan referensinya, menyambungkan dari Mendeley ke jurnal. Oke, menulis jurnal dengan referensi. Di dalam referensi itu, Bapak Ibu, kita kalau di Rumah Scopus ada yang namanya materi mengenai digital writing. Nah, materi tentang digital writing ini kita menggabungkan dari kerangka anatomi kita. Jadi dari kerangka yang sudah kita susun, kita lalu jabarkan dia menjadi sebuah manuskrip atau menjadi sebuah jurnal. Nah, biasanya untuk penggabungan itu kita mengambil dari satu kalimat anatomi, kita ambil keywordnya. Nah, seperti itu. Setelah kita ambil keywordnya, kita bisa cari di Mendeley untuk referensi penguat. Untuk referensi penguatnya itu, Bapak Ibu, kita tidak perlu mengambil kalimat itu yang benar-benar bisa menjadi pendukung di kalimat utama kita di kerangka. Jadi kita punya hak untuk memparafrase gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mengambil kalimat referensi, semisal kalimat utamanya adalah digital writing dapat digital marketing dapat meningkatkan marketing performance di era digital ini. Contohnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu mencari di dalam Mendeley kalimat pendukung mengenai digital marketing atau kalimat pendukung mengenai marketing performance gitu guys. Jadi kita tidak perlu mencari kalimat itu yang benar-benar plek-ketiplek dengan kalimat kita. Bisa jadi dia hanya nyerempet 50% atau bisa jadi dia hanya nyerempet 70%. Tapi kita bisa memparafrase kalimat itu agar nyambung dengan kalimat utama kita gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu mencari kalimat yang benar-benar bisa masuk dengan kalimat kita itu susah Bapak Ibu. Apalagi di bagian introduction. Kita mencari kalimat yang benar-benar plek-ketiplek dengan kerangka kita itu susah. Jadi kalau Pak Ju bilang, kalau Bapak Ibu mencari referensi kalimat pendukung itu jangan terlalu soleh. Seberapapun nyerempetnya mereka, 50%, 70%, silahkan diambil lalu diparafrase. Kita punya kendali memparafrase itu gitu, menyambungkan dari Mendeley ke jurnal ya memang kalau parafrase juga kami menyarankan agar Bapak Ibu memparafrase manual guys. Jadi jangan gunakan AI terlebih dahulu saat penulisan jurnal karena sekarang Bapak Ibu jurnal itu juga semakin canggih, zaman semakin canggih, jurnal pun juga dia semakin mencari cara agar kecanggihan itu bisa kedeteksi. Turnitin contohnya. Sekarang Turnitin juga sudah bisa mendeteksi AI. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan parafrase yang pakai AI kayak Quillbot kayak gitu, kemungkinan terdeteksi jika Bapak Ibu tidak memparafrase ulang. Jadi Bapak Ibu kalau misal menggunakan AI silahkan diparafrase ulang. Kalau Bapak Ibu gini, wah aku udah stagnan Mbak, nggak bisa nih bahasa Inggris yang ada di kalimat
jurnal referensi ini aku udah nggak bisa ngubah atau nggak bisa nyambungin dengan kalimat utama gitu ya. Berarti Bapak Ibu udah stuck membuat kalimat. Nah, itu bisa Bapak Ibu menggunakan AI. Tapi setelah dari AI, Bapak Ibu masukkan ke manuskrip, silahkan diparafrase ulang. Karena Turnitin bisa jadi similarity-nya dia cuma 5%, tapi di Turnitin AI-nya dia bisa lebih dari 70%. Nah, itu kan juga tidak etis ya Bapak Ibu. Dan jurnal-jurnal pun sekarang sudah menggarisbawahi di author guideline-nya bahwa dia tidak mau adanya AI di dalam manuskripnya. Seperti itu. AI itu hanya untuk keterbahasaan saja. Contohnya Grammarly. Nah, itu masih dimaklumi. Gitu. Lalu selanjutnya, dari Ibu Rohayati. Saya punya artikel hasil penelitian tahun 2023, tapi belum saya submit ke jurnal. Kalau saya submit saat ini, apakah perlu diupdate lagi dengan memasukkan referensi terbaru atau disubmit apa adanya saja? Oke, untuk referensi, Bapak Ibu, kami menyarankan agar Bapak Ibu menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Jadi silahkan kalau semisal Ibu Rahaya ini memiliki penelitian di 2023 gitu nggih. Tapi referensi-referensi yang digunakan itu masih di tahun sekitar 2023, terus 2022, 2021. Nah, itu masih boleh. Karena masih terhitung 5 tahun terakhir dari tahun ini gitu nggih. Tapi kalau ternyata referensinya sudah di bawah 2020, silahkan nanti Ibu bisa memperbarui referensinya. Karena referensi terbaru itu juga bisa dijadikan tolak ukur pendukung dari jurnal kita. Walaupun penelitiannya sudah lampau, tapi kalau referensi yang kita gunakan dia sudah tahun terbaru, apalagi kita menggunakan referensi-referensi dari kuartil yang bagus gitu, kayak kuartil 1, 2, nah itu semakin bagus Bapak Ibu. Karena gini, penelitian kita sederhana, kalau pendukungnya itu dewa, pendukungnya itu kelas tinggi gitu nggih. Nah, itu juga reviewer ataupun dari pihak jurnal, wah ini penelitiannya sederhana, lalu ini penelitiannya udah dilakukan udah lama, tapi kok bisa dia menemukan referensi-referensi dari Q1 dan 5 tahun terakhir. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Bapak Ibu. Itu. Seperti itu Ibu Rahayati. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Dari pertanyaannya Ibu Arti, bagaimana mencari jurnal terindeks Scopus yang free, close access, dan tidak terlalu lama publishnya? Oke, kalau Ibu bertanya jurnal yang close access selalu free, wah itu susah Bapak Ibu. Karena sebenarnya jurnal itu semuanya berbayar. Tergantung siapa yang membayar gitu. Kalau semisal jurnalnya itu open, biasanya kita yang membayar, lalu pembaca yang tidak membayar. Kalau jurnalnya close, pembaca yang membayar, kita yang tidak membayar, kayak gitu. Semua itu ada plus minusnya sendiri. Dan ini juga tergantung dari kebutuhan atau urgensi Bapak Ibu. Jurnal ini atau paper ini akan Bapak Ibu gunakan untuk apa? Kalau Bapak Ibu gunakan untuk syarat kelulusan atau Bapak Ibu gunakan untuk guru besar gitu nggih. Itu kan mungkin harus segera gitu ya, urgent. Kalau saran saya mending pakai yang open. Karena kenapa? Kalau kita pakai jurnal close access, itu kita benar-benar tidak bisa mengakses jurnalnya. Jadi kalau kita mau menunjukkan sebagai bukti, kita nggak bisa. Dia dicari pun belum ada, bukan belum ada, cuman dia tidak bisa terdownload gitu. Jadi kita tidak bisa menunjukkan ini loh jurnal saya kayak gitu. Dan ada beberapa jurnal dari yang publisher-publisher close access kayak gitu menyediakan close access, itu biasanya mereka ada kreditor sendiri. Jadi ada beberapa jurnal yang mensyaratkan, misal 2 tahun harus close access dan itu sama sekali tidak bisa diakses melalui Skyhub. Jadi benar-benar close. Kita tidak bisa mengakses sama sekali kecuali kalau kita membayar. Nah, itu ada juga jurnal-jurnal yang memiliki peraturan seperti itu. Jadi kalau saran saya, jika Bapak Ibu memiliki urgensi untuk guru besar ataupun penilaian mungkin kelulusan kayak gitu ya silahkan gunakan yang open access. Banyak juga sekarang jurnal-jurnal yang open access namun APC-nya rendah. Gimana cara mencari APC rendah Mbak Hanifah gitu ya. Silahkan Bapak Ibu cari nanti di mungkin di Simaku Jurnal Ranking gitu nggih. Itu jurnal-jurnal yang berasal rendah dari kita.
contohnya Afrika. Atau mungkin kurs keuangannya itu tidak terlalu jauh dari kita. Semisal Asiatic region, Malaysia, lalu Singapura, kayak gitu. Itu kan tidak terlalu jauh kursnya dari kita, nggih, Bapak Ibu. Silahkan cari dari negara-negara seperti itu. Mungkin bisa saya demonstrasikan, nggih, Bapak Ibu. Sebentar. Saya share screen. Share screen-nya. Bisa masuk melalui simak JR. Bisa Bapak Ibu langsung masuk ke kategori. Nah, di sini juga sudah ada pilihannya. Sama dengan kalau kita mencari searches yang ada di Scopus, sudah ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal memilih saja. Kalau mungkin saya bisa contohkan education gitu ya. Nah, di sini sudah ada pilihan education. Education, oke. Lalu yang selanjutnya region. Seperti saran saya tadi, kalau Bapak Ibu ingin mencari yang open access tapi dia itu APC-nya rendah, tidak terlalu mahal, gitu, nggih, silahkan pilih negara-negara yang kursnya hampir sama dengan kita atau di bawah kita. Kita bisa pilih Afrika. Oke, bisa dipilih Afrika. Nah, nanti di sini, oh, all type-nya bisa kita pilih jurnal. Nah, di sini langsung muncul Bapak Ibu dari kuartil 3 sampai kuartil 4. Jurnal education yang ada di Afrika hanya ada di kuartil 3 dan 4. Kuartil ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cross check kembali di Scopus. Apakah kita masuk ke Iya Bapak Ibu, di sini Mbak Hanifah sedang ada kendala jaringan. Nah, untuk yang dijelaskan untuk Mbak Hanifah tadi, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mencari jurnal tujuan atau jurnal yang mau Bapak Ibu submit, cari yang APC-nya murah, yang open access tapi dengan APC murah. Nah, silakan Bapak Ibu bisa eh, search di Simago Jurnal Rank berdasarkan regionalnya di Asiatik atau Afrika yang tidak begitu jauh kurs mata uangnya. Nah, nanti mungkin untuk demonstrasinya, cara pencariannya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Sekarang Mbak Hanifah baru mencoba memperbaiki jaringannya. Itu. Oke, baiklah. Selagi kita menunggu Mbak Hanifah, mungkin bisa saya lanjutkan dulu untuk Recording in progress. pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu. Oh, Bapak Saifani Arif Ramadan. Terkadang masih bingung terkait metode analisis dan artikel saya. Apakah ada AI khusus untuk menghandle terkait metode dan analisis? Nah, untuk metode dan analisis ini Bapak bisa silahkan Bapak menggunakan, mungkin kalau Bapak masih bingung pada metode dan analisisnya, bagaimana cara menganalisisnya, saya rasa banyak jasa yang menggunakan analisis data. Kalau untuk AI, untuk menganalisis data, kami belum menemukan. Jadi Bapak mungkin bisa memanfaatkan jasa-jasa analisis yang ada di luar sana. Kita sebagai peneliti, kita sudah melakukan penelitian. Ketika kita kesusahan dalam satu hal, jangan sampai penelitian kita terhenti di situ. Pak Ibu bisa gunakan
metode-metode analisis yang ada di luar sana, cara-cara analisis yang ada di luar sana. Seperti itu, Bapak Saifani Arif Ramadan. Jadi untuk AI-nya belum ada AI khusus, mungkin Bapak bisa dalami metode-metode yang metode analisis data ataupun bisa jasa analisis data seperti itu. Jadi tidak harus kita kerjakan semua. Kita kerjakan ranah kita, nanti kita bisa serahkan ke ranah orang lain seperti itu, Bapak. Oke, Kemudian untuk Bapak Sudirman. Oke, Mbak Hanifah, apakah sudah sudah tergabung. tadi? Oh, Mohon sudah maaf tergabung. Bapak Ibu Baik, terlempar. silakan Iya, oke, dilanjut, Mbak mohon maaf nih Hanifah. Bapak Ibu terlempar karena jaringan kurang stabil. Mungkin saya lanjutkan tadi deh. Sudah. Oke, saya izin share dulu lagi. Nah, tadi kita mencari jurnal melalui Simago, lalu kita mau meng-cross-check. Tadi kan di Simago dia jurnal ini ada di kuartil 3. Cara untuk meng-cross-check yang ada di Scopus, Bapak Ibu silahkan di copy nama jurnalnya, title-nya, lalu masuk ke dalam scopus.com. Lalu Bapak Ibu bisa masuk ke searches. Saya ulang dulu. Nah, silahkan. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa pilih title. Setelah Bapak Ibu pilih title, Bapak Ibu bisa pastekan tadi nama jurnal yang sudah Bapak Ibu copy. Tinggal define search. Oke. Nah, di sini ada 10 result. Kita harus menyocokkan perspektif in education. Nama jurnalnya adalah per, nah ini perspektif in education. Kita bisa klik. Oke. Di sini kita bisa lihat di bagian presentile-nya 39 TH. Benar, dia masih ada di kuartil 3. Gitu. Lalu untuk kuartil pasti Bapak Ibu sudah tahu nggih, 100 dibagi 4. 0 sampai 24 itu kuartil 4, 25 sampai 49 itu kuartil 3, lalu 50 sampai 74 itu ada di kuartil 2, lalu 75 sampai 99 itu ada di kuartil 1, Bapak Ibu. Oke, lalu selanjutnya, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa kembali lagi di si jurnal rankingnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pilih. Kalau tadi kan saya memilih yang nomor 1, tinggal diklik saja nama jurnalnya, kita langsung menuju homepage-nya agar kita bisa tahu apakah jurnal ini berbayar atau tidak. Lalu apakah jurnal ini APC-nya tinggi atau tidak. Untuk mencari jurnal yang free itu memang kita harus membutuhkan ketelatenan di Bapak Ibu, harus mengubek-ubek homepage, harus masuk ke jurnal itu satu persatu ke homepage-nya untuk melihat apakah dia free atau tidak, apa dia APC-nya berapa, lalu skupnya cocok atau tidak, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu cari di bagian about bisa, about the journal ini bisa atau announcement. Biasanya ada di about the journal. Oke, publishing agreement. Ternyata bukan announcement. Coba kita lihat di announcement. Bukan juga auto guideline. Untuk penempatan fee, Bapak Ibu, atau APC, artikel processing charge itu berbeda-beda. Ada yang di author guideline, ini publication fee. Ada juga yang di information untuk jurnalnya. Itu sudah ada juga di sini nanti tools APC, artikel processing charge gitu. Jadi saat Bapak Ibu sudah masuk ke dalam homepage, silahkan dibaca dengan teliti. Jika homepage-nya berbahasa bahasa lain tidak Inggris gitu, nggih, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mentranslate halaman ini gitu. Nah, ini sudah ada publication fees-nya, bisa dibuka, lalu kita lihat fee-nya apakah cocok atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pertanyaan mengenai apakah ada jurnal close access yang tidak terlalu lama publish-nya. Nah, itu kita memang harus mencari lewat Scopus dan Simago dan kita ubek-ubek homepage-nya. Kuncinya cari jurnal tujuan adalah telaten Bapak Ibu, karena kita harus buka satu persatu yang ada di homepage. Itu. Jangan pernah Bapak Ibu masuk ke homepage melalui Google Search. Jadi silahkan masuk ke homepage jurnal itu melalui scopus.com.
hanya ada dua alat itu gitu, Bapak Ibu untuk kita masuk. Jangan lewat Google Search. Karena homepage yang ada di Google Search itu belum tentu asli. Bisa jadi dia adalah homepage jurnal cloning ataupun homepage jurnal dia memang nama jurnalnya ada di Scopus, tapi homepage-nya itu berbeda gitu. Jadi banyak penipuan tentang hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan dari Bapak Sudirman. Bagaimana struktur background yang menarik sebagai intro jurnal? Ada pengalaman saya bolak-balik dengan perbaikan background. Background yang ada di abstrak ya Bapak Sudirman. Apakah Bapak Sudirman masih gabung di Zoom sore hari ini? Jadi, nggih, Bapak mungkin bisa dijelaskan atau Bapak bisa open mic untuk background ini bagaimana maksudnya Bapak? Apakah yang ada di introduction atau yang ada di abstrak gitu? Oke, tidak bisa open mic. Apakah yang ada di introduction atas atau di abstrak, Bapak? Maaf, backgroundnya ini maksudnya. Di bagian introduction, oke. Background di bagian introduction. Oke, kalau di Rumah Scopus, Bapak Ibu, kita kerangka paper itu ada template yang harus kita lalui atau sudah ada kerangka paper khusus yang menjelaskan introduction itu isinya apa, lalu setelah introduction itu apa, seperti itu. Kalau di kami, introduction itu terdiri dari tiga hal, yaitu what is known, jadi kayak kalimat positif yang dia itu memang benar-benar kalimat positif. Contohnya kalimat yang tidak bisa disalahkan. Contohnya adalah kalimat mengenai eh, isti bukan istilah, kalimat mengenai kayak semisal kita membahas online learning. Online learning dapat kita gunakan sebagai opsi pembelajaran jarak jauh saat COVID. Nah, itu kan tidak ada yang bisa membantahnya gitu, Bapak Ibu, karena memang benar itu yang dapat kita gunakan di saat zaman COVID kayak gitu. Jadi what is known itu kalimat yang berisi kalimat positif yang berupa pendapat Bapak Ibu mengenai apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi mengenai variabelnya Bapak Ibu dari dari variabel yang variabel yang diteliti kayak gitu atau variabel yang dia itu ada hubungannya dengan manuskrip. Lalu yang kedua, ada what is unknown. Itu adalah biasanya berisi tentang kalimat negatif atau gap dari penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Lalu yang terakhir adalah who and why. Itu biasanya berisi tentang tujuan, lalu solusi yang diberikan, kayak gitu. Kalau di kami seperti itu, Bapak. Jadi bagian background itu mungkin di bagian what is known-nya itu, ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan kalimat-kalimat yang dia itu kita tuliskan jadi kayak kayak piramid segitiga terbalik. Jadi lebih mengerucut gitu. Jadi dari kalimat luas dulu sempit 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 akhirnya membahas tentang urgensi ataupun gapnya Bapak Ibu gitu. Seperti itu Bapak Sudirman. Oke, saya lanjut lagi nggih Bapak Ibu. Dari Ibu Ati. Ada beberapa artikel internasional yang declare dibantu oleh AI. Artinya boleh menggunakan AI ya Mbak. Oke, kalau itu kami belum pernah menemukan Bapak Ibu jurnal yang benar-benar secara terbuka mengutarakan bahwa penulisan di dalam jurnal ini bisa menggunakan AI. Nah, itu kita belum menemukan. Malah yang biasa kita temukan adalah di jurnal itu menegaskan bahwa di jurnal itu tidak mau adanya AI malah. Jadi benar-benar pure AI itu hanya membantu keterbahasaan kita gitu. Lalu selanjutnya dari Bapak Herianto.
bisa diberikan contoh cara mengutip referensi jurnal secara otomatis yang dikutip dari jurnal lain di scopus.com sehingga secara otomatis langsung masuk ke dalam referensi atau daftar pustaka. Oke, jika kita mengutip ya Bapak Ibu, itu kalau kita mencari kalimat itu harus gini, tata caranya kalau misal kita mau dari scopus.com memang ada saya Bapak Ibu. Tapi itu juga kita harus melalui proses mendownload referensi, bukan, memasukkan referensi itu ke Mendeley. Jadi untuk mensitasi tetap kita harus lewat Mendeley. Kalau saran saya, kalau misal Bapak Ibu setelah mencari referensi gitu, guys, silahkan Bapak Ibu download referensinya. Download semua referensinya, lalu masukkan ke Mendeley gitu ya. Karena kami di Rumah Scopus prefer menggunakan Mendeley Desktop, jadi mungkin saya di sini akan mencontohkan cara mensitasi dengan Mendeley Desktop. Nah, caranya Bapak Ibu, oke. Biasanya kalau dari Mendeley Desktop itu setelah kita download referensi yang dari rumah Scopus dari scopus.com, lalu kita download filenya. Jadi bukan metadatanya ya Bapak Ibu. Di sini memang kalau semisal metadata itu bisa langsung kita hubungkan ke Mendeley. Jadi bisa langsung kita masukkan metadata yang dari Scopus itu ke Mendeley. Namun kalau dari kami lebih menyarankan silahkan Bapak Ibu mendownload karena nanti itu yang akan membantu kita mencari kalimat pendukung di dalam jurnalnya gitu. Setelah mendownload, lalu kan kita masukkan di dalam Mendeley gitu ya. Coba mungkin saya bukakan Mendeley desktop. Oke, kita tunggu dulu Mendeley desktopnya. Nah, jurnal-jurnal seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita masukkan, nah saat pencarian referensi kalimat untuk pendukung kalimat kita gitu ya, cara mengutipnya silahkan Bapak Ibu. Tadi kan saya sempat mengatakan bahwa saat di Rumah Scopus itu ada yang namanya digital writing. Di dalam digital writing itu kita mencari kata kunci dari kalimat utama yang ada di kerangka. Nah, itu bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Setelah kita mencari kata kuncinya, kita bisa masukkan di sini online learning. Misal seperti itu ya. Nah, setelah itu bedanya di dalam Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager itu seperti ini Bapak Ibu. Ada highlight kuningnya. Ada highlight kuning yang menunjukkan bahwa di jurnal ini dia membahas mengenai online learning. Ini yang tidak kita dapatkan di Mendeley Reference Manager. Oleh karena itu kenapa kok di Rumah Scopus lebih prefer menyarankan menggunakan Mendeley Desktop karena hal ini mempermudah kita untuk kayak melihat oh di sini ada nih online learning membahas tentang online learning gitu. Setelah itu bisa kita klik jurnalnya, klik 2 kali. Nah, inilah gunanya kenapa saya tadi juga mengatakan kalau di Scopus itu memang bisa langsung memasukkan metadata ke Mendeley, tapi kita tidak bisa gunakan untuk seperti ini, Bapak Ibu. Kita kita tidak bisa gunakan untuk mencari kalimat yang kita jadikan pendukung di dalam kerangka kita kesulitan untuk mencari kalimatnya. Oleh karena itu, kita lebih menyarankan untuk silahkan di-download. Agar saat pencarian kalimat ini lebih mudah. Karena hanya kita klik ini, Bapak Ibu. Saat kita klik, dia langsung mengarahkan ke dalam online learning yang ada di paper ini. Jadi kita hanya membaca dari titik ke titik saja. Misal ini. Sebentar. Oke. Nah, semisal ini, kita menemukan kalimat yang cocok kita gunakan untuk kalimat pendukung. Gitu nggih Bapak Ibu. Cara untuk mensitasinya adalah sebentar saya bukakan Word-nya dulu. Tinggal kita copy kalimat pendukung yang ada di Mendeley, lalu kita buka eh, dokumen kita gitu nggih. Kita pastekan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu parafrase terlebih dahulu. Bapak Ibu hubungkan dengan kalimat utamanya yang ada di kerangka papernya Bapak Ibu, yang kalimat utama yang ada di manuskripnya Bapak Ibu. Setelah dihubungkan, untuk cara mensitasinya, silahkan masuk ke reference Bapak Ibu, lalu insert citation. Nah, di sini agak ada tools pop-up kecil, silahkan go to Mendeley. Nah, ini juga yang ada hanya di Mendeley Desktop Bapak Ibu, ada highlight warna biru. Ini otomatis muncul.
kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop dan kalau Bapak Ibu langsung dari setelah mengambil referensi kalimat langsung mensitasi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari jurnal mana tadi yang kita gunakan atau jurnal mana tadi yang kita copy kalimatnya. Tinggal di site yang ada di atas. Lalu untuk memunculkan daftar pustakanya, Bapak Ibu, sebentar kita tunggu dulu. Oke, dia sudah muncul. Lalu untuk memunculkan daftar pustakanya, jika Bapak Ibu sudah menggunakan citasi digital gitu nggih, itu langsung otomatis saat Bapak Ibu klik insert bibliografi yang ada di ruang Mendeley desktop ini, ya, nah dia langsung akan muncul, langsung otomatis muncul. Jadi kalau citasi yang di atas ini aktif, saat Bapak Ibu mengklik insert bibliografi akan otomatis tertuliskan di bawahnya. Lalu, kalau semisal nih, Bapak Ibu sudah selesai, terus meng-close semuanya, pekerjaan Bapak Ibu di-close, udah selesai gitu, capek, mau istirahat dulu, lalu Bapak Ibu close, matikan laptop, kalau Bapak Ibu sudah insert, jangan di-insert lagi. Silahkan dilanjutkan aja untuk mensitasi. Karena akan otomatis yang jika yang atas ini bertambah, yang di bawah juga akan bertambah. Coba saya coba sitasi ya Bapak Ibu. Nah, dia langsung otomatis bertambah tanpa perlu kita insert lagi. Seperti itu Bapak Herianto. Jadi kalau semisal otomatis kita masukkan, kita ambil dari Scopus langsung otomatis masuk ke manuskrip kita itu memang tidak bisa. Harus melalui tetap harus melalui langkah-langkah ini. Seperti itu Bapak. Halo, sorry Mbak. Ya, halo Bapak. Ya. Sedikit masalah citasi ini. Begini yang Iya. ingin saya tanya. Biasanya citasi itu kan ada yang saya lihat yang mencantumkan halaman, ada juga yang tidak. Kan gitu. Nah, Iya. pada waktu kalau kita melihat di Mendeley ini kan dia jarang sekali atau bahkan tidak ada mencantumkan halaman. Nah, walaupun kita bisa saja secara manual dengan Mendeley itu bisa mencantumkannya. Nah, pertanyaan saya begini, sebenarnya yang baik itu atau pada umumnya pada saat kita mensitasi itu apakah cukup misalnya tahun Mm-mm. ditambah halaman atau cukup itu atau kita tambah halaman. Nah ini Oke. bagaimana? Oke Bapak. Izin langsung saya jawab ya Bapak Hermansyah. Untuk style dari penulisan di dalam sitasi ini nanti tergantung jurnal tujuannya Bapak. Di dalam author guideline di paling bawah itu pasti akan dituliskan cara penulisan sitasi yang benar, kemauan jurnal itu seperti apa. Apakah hanya author dan tahun, apakah harus ada halamannya. Namun Oke, biasanya Bapak yang mencantumkan halaman itu dari referensi buku biasanya. Kita mencantumkan page-nya gitu. Kalau hmm, jurnal biasanya hanya tahun dan juga autor. Tapi nanti kembali lagi ke dalam penulisan dari jurnal tujuannya Bapak. Apakah penulisannya hanya dua hal itu atau memang jurnal pun harus diberikan page atau halaman. Gitu Bapak. oke, oke, Oke. baik. Lalu kalau untuk Iya, penambahan halaman jangan manual ya Pak. ya, maksudnya kita menggunakan Mendeley juga itu kan. Oke, oke. Nah, Iya Bapak apa betul. saya manual itu dalam artian kita menggunakan sarana Mendeley juga. Gitu. Betul, betul. Oke, Bapak. Itu nanti tergantung dari jurnal tujuannya Bapak. Cara untuk penulisan sitasi dan referensinya seperti apa. Gitu Bapak. Tadi yang ada saya garis bawahi tentang Mm-mm. buku. Nah, itu memang kalau kita mensitasi buku, apa Mm-mm. memang harus mencantumkan halaman? Kembali lagi ke jurnal tujuan, tapi memang biasanya ada halaman yang tertera. Oke, 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 oke. Baik. Saya pikir cukup Mbak, terus sementara waktu. Terima kasih Mbak ya. Baik, sama-sama Bapak. Sebelum dilanjut, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Oke, kita lanjut dari Bapak Jafar. International Journal of Human Capital in Urban Management. Mbak, coba ke situ Mbak, saya sudah susah banget masuk ke homepage-nya. Oke, coba kita uji. Apakah saya bisa masuk ke homepage-nya, Bapak Ibu? Kita langsung dari Scopus aja. Oke, dari Scopus langsung ke search-nya. Mungkin ini saya close dulu. Setelah itu kita bisa ambil title, lalu kita pastekan. National Journal of Human. Oke.
Ada di kuartil 3. Kita masuk dari Simago, coba nggih Bapak Ibu. Kita copy ISSN-nya, langsung kita masuk ke Simago. Paste, enter. Oke, kita klik nama jurnalnya, turun ke bawah, homepage. Oke, ada homepage-nya. Saya bisa masuk, Bapak. Ini sudah homepage-nya, Bapak. Jadi, untuk masuk homepage, Bapak Jafar harus lewat Simago melalui copy ISSN. Hmm. Apakah Bapak Jafar masih ada? Iya, Oke. iya, iya, oke Bu. Maaf, Bu. Nanti nggih, Bapak. Itu APC berapa ya Bu ya? APC-nya berapa? Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Boleh. APC, Jurnal Info, Get First, bukan Open Access tulis saya. APC-nya ini, sebentar ya, Bapak. Ini bukan submit Jurnal Info, Open Jurnal. Ya, untuk pencarian APC ini memang kita harus satu persatu ya, Bapak Iya, Ibu. iya betul. Ya. Nyarinya No lama banget. publication fee. Free nih, Pak. Oh, Free. Ini, hmm, ini. Free. Open access dan free. Masya Allah. Masya Allah. Ini jurnal mengenai apa Pak skupnya nih Pak. Bisa ini Bapak Ibu Ini gunakan ini. capital organ ya apa namanya HRD juga Skupnya. bisa. Nah ini adalah topiknya. Hmm. Saya tampilkan. Silahkan kalau Bapak Ibu yang skupnya sama bisa masuk ke sini nih. Bentar, kita lihat dulu jurnalnya aman atau tidak, nggih. Ya, cover aman sih. Tadi 30-an, 10. Oke, Yang 2011 tadi. tercovernya sudah sampai 2025. Sebelas ya kan. Oke, masih Hmm. separuhnya, kurang separuhnya. Bisa, Bapak. Hmm. Nggih, Bapak Bu, Ibu bisa Bu, nih. minta tolong lagi. Boleh, Oh, boleh. template-nya di-downloadin dong. Template-nya, template-nya di mana ya, Pak? Ada tadi di guideline itu ada template. Nah, Oh itu iya, ini paper template. tolong dong. Boleh, boleh. Nah, ini nanti Wah saya ya, share di mana? internet saya yang lemot kali ya. Enggak ini ya. Manuskrip template, research paper. Oke, Mungkin belum kenal sudah. dia Pak. Iya, Pak. Belum Eh? kenal. Kenalan dulu dong dengan jurnalnya itu. Oh, saya sudah dikenal di situ. Udah punya Scopus ID loh ya. Wah, gimana kita? Oh. Saya kirimkan ke ini nggih, Pak. Chat yang ada Ya, di Zoom nggih, Pak. ini biar orang-orang juga tahu juga bahwa ini gratis gitu. Saya nyari-nyari yang ternyata benar gratis toh. Iya, betul. Sebentar, ini saya agak. Eh, kenapa punya aku, Mas? Tolong, Zal. Zal, tolong. Zal. Ini nggak Pris. Aku salah mencet. Ini kenapa? Oke. Maaf ya, Bapak Ibu. Iya, iya, Gangguan. iya. Sayanya yang Biasa panik ya, kalau Bapak Ibu. kalau kita dapat gratis ya gangguannya banyak gitu. Oke. Sudah saya kirimkan ke Bapak. Ya, Sedang proses. alhamdulillah. Ada di chat Zoom ini. Terima kasih Mbak Hanifah. Sama-sama, Bapak. Mbak, tolong dia Mbak di refresh apa di kembali untuk jurnal, nama jurnalnya Mbak. Saya mau copy dulu. Nama jurnalnya ini. Ini, Bapak. Mungkin saya kirimkan lagi. Ada di sini. Kolom chat. Nah kan Mbak, banyak yang mau juga tuh, Mbak Gerda juga tuh. Betul. Ini Pak.
Mbak, link jurnalnya dong. Oke, linknya sekalian. Bentar, linknya. Aduh, sebentar Bapak Ibu. Link jurnalnya saya kirimkan juga. About the journal. Oke, ini sudah di linknya. Mbak itu Ini nyarinya di 7 hari WA. 7 malam, Mbak. Mbak. Waduh, gitu nggih, Pak. Harus ketemu saya dulu biar nyarinya cepet, Pak. Kirim di WA, Mbak. Mungkin nanti akan dikirimkan oleh Mas Handian, nggih, Ibu. Sementara saya akan kirimkan di chat yang ada di Zoom ini. Untuk link dan juga ini tadi template-nya. Nama jurnalnya juga sudah saya kirimkan. Itu, Bapak Ibu. Bisa saya lanjut? Mau tanya Mbak, Boleh, boleh. itu apa pertanyaan saya sudah ditulis di kolom chat atas nama Baidawi Mbak. Oke, oke. Izin saya ke Celebrity Studies mau dicek kan untuk Discopus berbayar. Celebrity Technology. Oke, Celebrity Studies. Celebrity Studies. Kita cek kan Discopus langsung ya, Bapak. Source-nya. Oke, langsung masukkan title-nya. Dia ada di kuartil 1. Wah, kuartil 1 nih, Pak. Kita lihat dari detail jurnalnya, dia sudah, oke, tercovernya sudah sampai 2025. Scopus content coverage-nya, nah, dia di bawah 100 tapi masih 4. Oke. Kalau untuk homepage-nya, kita masuk ke homepage-nya. Dari Taylor and Francis, wah ini biasanya publisher-publisher besar nih agak lumayan, Pak. Kita cek dulu di homepage-nya. Celebrity Studies, oke. Homepage. Hmm, Instruction for author. Open access. APC file. Nah, ini biasanya kalau dari Francis itu biasanya untuk APC-nya menggunakan seperti ini, Bapak Ibu, APC Finder. Jadi kita harus calculate ada artikelnya seperti apa, misal original artikel gitu ya, lalu dari negara mana. Nah, itu dia mengklasifikasikan APC itu berdasarkan negara. Oke, 3.650 USD, Bapak, APC-nya. Oh. Ini untuk biaya kalau sudah dinyatakan layak terbit Bu ya. Please. Betul, kalau sudah accepted, sudah ada ROA, nanti sudah menyatakan bahwa jurnalnya diterima, akan ada invoice sebesar ini. Ini belum termasuk pajak. Paling nanti pajaknya 12%, 12,5 kalau tidak salah ya, Bapak Ibu. Tergantung dari jurnalnya, ketentuan jurnalnya berapa persen. Gitu. Nah kebetulan judul saya itu tentang ini Bu, apa sederhananya tentang peran media selebriti itu dalam kontestasi pemilu kemarin. Nah kira-kira dengan judul itu di jurnal mana yang sekiranya cocok, lebih pada medianya atau ilmu politik atau bagaimana Ibu? Itu kan judul lengkapnya sudah saya tulis di kolom komentar juga. Kalau skupnya Bapak mengenai apa? Fokus dari eh, enggak, skupnya Bapak aja. Skupnya Bapak mengenai apa? Itu tentang peran media selebriti. Peran media selebriti. Ini apakah untuk syarat kelulusan atau ada syarat untuk guru besar, Bapak? Ya, hanya untuk ini saja sih, belajar menulis di Scopus. Oke. Kalau di kampus fokusnya Bapak mengenai apa? Karena kan kita kayak harus menselaraskan antara biasanya itu kalau Di kampus saya tentang dakwah, komunikasi dan uh, media, Bu. oh media berarti nggih. Berarti kita bisa fokuskan ke medianya. Popularity toward polynomial, the role celebrity TikTok media. Oke, ini bisa coba kita cari menggunakan
Journal Finder nggih. Dengan scoop ini, apakah bisa kita cari menggunakan Journal Finder? Nah, ini juga salah satu alat Bapak Ibu. Apakah lancar suara saya? Oke. Journal Finder. Nah, ini salah satu alat juga untuk mencari jurnal tujuan. Kita bisa search by keyword, IMN Scoop. Kita bisa coba pastekan apakah dia terdeteksi. Karena biasanya itu saya menggunakan, oh tidak bisa. Kita harus menggunakan abstrak, Bapak. Jadi mungkin Bapak bisa gunakan abstraknya Bapak. Jadi kalau misal Bapak sudah punya abstrak, silahkan masuk ke Journal Finder, lalu dipilih yang di bagian Match My Abstract. Nah, nanti bisa Bapak pastekan abstrak Bapak di sini. Ini saya kecilkan. Oke, nanti bisa Bapak pastekan di sini. Di bagian Match My Abstract ini, nah, enter your abstract bisa dimasukkan di sini. Agar kita menemukan jurnal-jurnal yang dia itu sesuai dengan abstraknya Bapak. Itu ya Bapak Baidawi. Oh, oke, oke. Untuk bisa dimengerti Bu. Ini kan kalau saya kan belajar nulis jurnal sebagai pemula itu Q4 atau Q3 dulu Bu ya. Iya, boleh, boleh. Kita berawal dari bawah dulu, boleh, Pak. Terima kasih Bu ya. Sama. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Diam. Mulai dari tadi saya sampai di, oh ini, dari Ibu Rohayati. Untuk diulang cara mencari jurnal yang terbitan di Afrika Asia. Oke. Oke, Ibu. Jadi tadi dari Ibu, bentar saya cari dulu, Mbak. Atasnya Bapak Sudirman yang terima kasih itu, Mas. Oke, dari Ibu Rohayati. Mohon diulang cara mencari jurnal yang terbitkan di Afrika atau Asia menggunakan Simago JR tadi, nggih, Ibu. Jadi saya izin share screen. Baiklah, saya akan mencoba mencarikan Ibu jurnal yang ada di Afrika dan Asia. Nah, Ibu pertama masuk, silahkan masuk ke Simago Journal Rank di sini. Nah, untuk Simago Journal Rank ini Ibu bisa pilih di country rank ataupun menggunakan jurnal ranking. Masukkan subjek areanya. Subjek area Bu, misalnya tadi yang dicontohkan oleh Mbak Hanifah, education. Oh, ada di sini. Misal saya masukkan, bentar, oke, contoh saja. Kalau subjek kategorisnya bisa dimasukkan di sini juga, disesuaikan saja nanti subjek areanya. Kemudian untuk memilih jurnal itu Afrika ataupun Asia, Ibu bisa pilih pada region atau country. Ibu bisa pilih di Afrika. Oke, di sini jika ada seperti ini, berarti tidak ada jurnal Afrika yang membahas tentang subjek area anatomi di medicine. Nah, nanti ketika Ibu ingin cari yang di Asia, silahkan Ibu juga pilih di sini. Pilih yang Asiatic region. Nah, kalau di Asia ini bisa muncul Ibu. Jadi ada berbagai macam jurnal yang di Asia. Nanti Ibu bisa pilih di sini mana yang sesuai, yang seperti ini yang open access ataupun yang tidak ada gambarnya seperti ini bisa open access ataupun bisa hybrid. Hybrid itu tandanya bisa open access ataupun close access, tinggal ada pilihannya. Nah, nanti bisa pilih ada yang Q3, Q2, Q4, di sini Bu bisa sesuaikan. Seperti itu Ibu. Jadi untuk mencari jurnal yang di regional tertentu Bu bisa memanfaatkan Simago Journal Rank dari jurnal ranking ataupun menggunakan country rank. Di country rank ini juga Ibu bisa pilih-pilih, misal dari negara mana ataupun misal yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anifah tadi dari negara-negara yang kursnya tidak begitu jauh dari dari Indonesia, Ibu bisa pilih di sini. Begitu, Ibu. Misal kita ke Malaysia juga bisa. Nih, di sini nih, Ibu bisa cari-cari ada berapa banyak jurnal di seluruh dunia yang akan menerima tulisan Ibu. Maaf, saya pencet. Nah, di sini, Bu. Jadi bisa disesuaikan lagi tadi dari subjek areanya, kemudian regionnya, kemudian tipenya, ke jurnal juga bisa juga, Ibu. Oke, tadi dari Ibu Rohayati seperti itu untuk pencarian jurnal menggunakan region.
Kemudian yang selanjutnya ada Ibu atau Bapak ini Marsal Yunas Mulyadi. Nah, cara melihat jurnal aman atau tidak bagaimana, Kak? Nah, untuk mencari jurnal itu aman atau tidak, Bapak Ibu bisa masuk ke scopus.com. Untuk pencarian jurnal di scopus.com ini tidak memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Scopus yang free untuk mencari jurnal. Misal saya contohkan salah satu jurnal di sini, Bu. Kita klik pada nama jurnalnya. Lalu ketika sudah masuk ke dalam source detail seperti ini, Bapak Ibu bisa silahkan masuk ke Scopus Content Coverage. Bapak Ibu silahkan cek pada Scopus Content Coverage dan source detail. Di detail ini, Bapak Ibu bisa years currently covered by Scopus, pastikan sampai tahun terbaru. Ataupun mungkin karena sekarang masih tahun 2025, masih ada beberapa jurnal yang promnya dari tahun berapa, tuhnya masih 2024. Itu karena kita masih di awal 2025 gitu. Jadi yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah yes currently cover by Scopus. Kemudian yang kedua adalah dari Scopus Content Coverage. Di Scopus Content Coverage ini pastikan terbitan tiap tahunnya itu tidak terlalu meningkat jauh ataupun dari penurunan yang jauh. Di sini kita lihat dari 3 tahun terakhir. Dari 2022, 117 dokumen, kemudian 2023, 121 dokumen, kemudian 2024, 145 dokumen. Terjadi kenaikan, tapi kenaikannya masih wajar. Masih di 117, 121, 145. Kalau misal di sini 117, kemudian di sini 121, kemudian di sini langsung menaik menjadi 500 dokumen. Itu perlu diperhatikan, perlu kita berhati-hati kalau kita mau submit ke jurnal tersebut. Karena dikhawatirkan jurnal tersebut nantinya akan discontinue. Kita tidak tahu jurnal mana yang akan discontinue, tapi kita bisa berhati-hati. Berhati-hatinya dengan kita memperhatikan jumlah dokumen terbit tiap tahunnya. Seperti itu. Jadi semua jurnal itu berpotensi discontinue, maka kita harus pandai memilah-milahnya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Hanifah tadi, ketika kita memilih jurnal tujuan itu kita harus teliti, kita harus cek satu persatu. Dari jumlah dokumen terbitnya, dari currently cover by Scopusnya, ataupun langsung kita masuk ke halaman jurnalnya, itu juga bisa. Seperti itu, Ibu. Kemudian, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mohon izin bertanya, Pak. Saya, Silahkan, Ibu. nggih. Eh, untuk kalau kita submit ke Scopus itu kan biasanya butuh waktu yang lama, gitu, Pak. Adakah tips untuk mengetahui jurnal ini reviewnya sekian bulan, gitu, 3 bulan, misalkan 2 bulan, gitu, seperti itu, Oh, Pak? ya, Terima Ibu, kasih. ada caranya, Ibu. Kita memang tidak biasanya tidak langsung tertulis di jurnal itu, tapi kita bisa lihat dari current isunya. Biasanya di setiap jurnal, di setiap terbitannya itu akan memunculkan kapan paper itu diterima, kapan paper itu direvisi. Misal saya contohkan, coba kita kunjungi jurnal ini. Kita masuk ke homepage-nya. Tadi ketika oleh Mbak Hanifah sudah diberi contoh untuk masuk ke homepage jurnal melalui Simago CR. Di sini Bapak Ibu juga bisa memasuki homepage jurnal melalui Scopus.com. Tetapi dengan catatan, kalau kita masuk homepage jurnal dari Scopus.com, Bapak Ibu harus menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Jadi untuk masuk jurnal dari Scopus.com, silahkan Bapak Ibu klik View at Publisher di sini. Nanti biasanya akan diarahkan ke halaman jurnalnya. Seperti ini. Nah, kita sudah masuk halaman jurnalnya. Di sini, Nature Review Molecular Cell Biology. Coba kita cari isunya. For author, explore content, current issue. Kita cek di current issue-nya. Ada terbitan-terbitannya. Coba kita cek salah satu.
Research highlight. Nah, coba kita cek dulu apakah di sini ada. Nah, sepertinya ini ada terbitan kelas akses. Coba kita cari jurnal lain yang memungkinkan kita lihat current isunya. Coba di sini. Kita bisa masuk ke Scopus Content Coverage, pilih salah satu terbitannya, kemudian kita view at publisher di sini. Bentar. Kalau kita download, coba kita cek di PDF-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk PDF-nya, silakan Bapak Ibu baca. Biasanya itu akan ada kapan accepted-nya, publish-nya. Coba kita cek lagi. Tadi result. Nah, ternyata di sini tidak dituliskan UI-nya. Detailnya kita cek di detail. Oke, di sini ternyata tidak dituliskan. Coba kita cari untuk contoh yang lain. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin tahu kira-kira ini cepat atau tidak reviewnya, revisinya, acceptednya, Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke halaman jurnalnya, homepage-nya. Kemudian Bapak Ibu silahkan cari current issue atau isunya. Coba ke recent publishing. Saya carikan contoh agar tidak terlalu lama. Nah, di Bapak Ibu. Jadi akan ada ditulis seperti ini. Received kapan? Diterimanya Mei, 13 Mei 2024. Kemudian revisinya Juli, dari Mei ke Juli. Kemudian acceptednya November. Seperti ini. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu ingin mencari kira-kira jurnal mana yang cepat proses reviewnya ataupun revisinya dari revisi ke accepted, Bapak Ibu bisa kunjungi ke halaman homepage jurnalnya, kemudian buka salah satu dokumennya. Biasanya akan dituliskan kapan jurnal tersebut menerima paper Bapak Ibu, kemudian revisinya kapan, acceptednya kapan. Begitu, Bu. Begitu, Ibu Fitri? Ya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi, begitu Bapak Ibu. Untuk memastikan jurnal itu layak untuk kita submit atau tidak, kita harus membaca dengan teliti. Kemudian Bapak Ibu ingin tahu apakah ketika kita submit di jurnal tersebut prosesnya lama atau tidak, karena mungkin terkejar waktu, harus segera publish, harus segera terindeks Scopus. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa cek. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal tujuan, masuk ke homepage-nya, cari current isunya, bisa dilihat terbitan tiap tahunnya, bisa menerbitkan 6 kali dalam setahun, berarti sekitar 2 bulan sekali terbit, ataupun malah 3 kali dalam setahun, 4 bulan sekali terbit, itu juga ada, Ibu. Baiklah, mungkin bisa kita lanjut di kolom komentar dari Ibu Ria. Apakah di rumah Scopus ada daftar tabel link web jurnal Trindeks Scopus sesuai kuartil dan bidang ilmu-ilmu? Nah, untuk tabel link web untuk jurnal seminar indeks Scopus untuk tiap bidang ilmu, kami tidak menyediakan. Tapi karena di Scopus ini sangat mudah sekali kita menggunakannya untuk mencari jurnal tujuan, silahkan Ibu bisa manfaatkan di scopus.com-nya langsung.
Bapak Ibu bisa langsung ke sources di sini. Ketika Bapak Ibu ingin mencari jurnal tujuan yang sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu bisa silahkan masukkan ke subjek area di sini. Misal, subjek area education di sini, Bapak Ibu bisa pilih education, kemudian apply. Nah, nanti akan muncul 1866 hasil dari pencarian di bidang education. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih dengan memfilter di sebelah kiri. Ada kuartilnya. Ingin publish ke Q berapa? Ke Q1, Q2. Kemudian untuk type-nya, pastikan Bapak Ibu pilih jurnal. Kemudian kita apply. Dari 1800 tadi ternyata ada 1000 jurnal di Q1 dan Q2 tentang education. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu silahkan klik pada nama jurnalnya untuk mengecek satu persatu karena ini kita harus pastikan apakah jurnal itu layak untuk kita submit, apakah jurnal itu aman, terus terbitannya banyak atau tidak, seperti itu. Jadi ketika sudah kita buka source detailnya, klik nama jurnalnya, kemudian kita cek seperti tadi, currently covernya apakah masuk di tahun ini ataupun tahun kemarin karena kita juga baru awal tahun 2025. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa masuk di Scopus Content Coverage untuk mengecek jumlah terbitan dokumennya, apakah mengalami kenaikan yang terlalu tinggi, penurunan yang terlalu rendah, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita menentukan jurnal tersebut aman atau tidak. Seperti itu, Ibu. Gitu. Untuk menentukan jurnal tujuannya. Jadi memang kita tidak menyediakan daftar tabel link-link jurnal yang sesuai dengan tiap bidang-bidang ilmu karena jurnal itu selalu update, selalu berganti-ganti. Ada yang tahun ini terindeks lagi, ada yang tahun ini discontinue, seperti itu, Ibu. Jadi kita tidak menyediakan, tapi kita akan pandu Bapak Ibu. Bagaimana cara memilih jurnal yang tepat, jurnal yang sesuai, jurnal yang aman untuk Bapak Ibu submit, kemudian publish di jurnal tersebut. Begitu Ibu Ria. Baiklah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kita bisa lanjut lagi? Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Bapak Adi. Apakah citasi itu sama dengan justifikasi misal saya menulis? Yes, citasi itu adalah justifikasi. Jadi misal Bapak menuliskan sebuah kalimat, kemudian kalimat itu tidak didukung oleh kalimat orang yang kuat, itu kan nanti tingkat ke apa namanya kekuatan kalimatnya, apakah kalimat ini sesuai dengan apa yang diutarakan, nah itu akan berkurang. Makanya kita menggunakan citasi ketika Bapak menulis pendidikan penting demi kemajuan bangsa. Nah, nanti Bapak carikan referensi yang sesuai, isi kalimat yang sesuai, nanti Bapak referensikan setelah kalimat Bapak Ibu. Kemudian di sini saya menulis metode penelitian ini memakai SEM untuk citasinya, ya berarti kita cari paper juga yang menggunakan metode SEM yang sama. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menuliskan citasi dalam metode metode riset itu boleh. Tapi misal pun Bapak Ibu tidak menuliskan citasi dalam metode riset itu juga tidak apa-apa. Karena dalam setiap paper itu yang wajib ada citasi itu bagian introduction. Bagian introduction tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hanifah berisi what is noun, unknown, dan how and why. Hal-hal positif apa yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Kemudian hal-hal negatif atau gap apa yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Urgency risetnya. Nah, itu Bapak Ibu perlu adanya citasi. Tapi untuk metode penelitian, riset metode itu tidak wajib ada. Tapi ada juga lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Begitu untuk Pak Adi. Boleh tanya, Pak? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Win atas jawabannya. Ini lanjut tadi, Pak. Jadi, Iya. kalau kita bisa menjustifikasi atau citasi dari paper-paper yang terindeks Scopus, Oke. itu minimal berapa jumlah paper pendukungnya? Bisa tadi
metode ini menggunakan SEM. Kan ada banyak paper ya. Nah, G. kita boleh nggak misalnya minimal setiap kita citasi 2 atau 3 atau mungkin lebih. Jadi untuk citasi memang setiap kalimat lebih baik satu citasi. Jadi setiap kalimat yang Bapak Ibu tulis itu ada citasinya. Kemudian untuk keseluruhan satu paper berapa jumlah citasinya? Mungkin sekitar 25 sampai 30 citasi. Jadi agar lebih menguatkan tulisan kita, kita memerlukan citasi referensi yang tentunya referensi-referensi tersebut dari Scopus. Seperti itu, Bukan Bapak. gini, maksudnya gini Pak. Dalam mencitasi paper, Ya, paling baik itu di satu kalimat itu 2 atau 3 spasi atau mungkin 4 atau 5 yang menjadikan referensinya. nah ini kita nanti bisa disesuaikan lagi, Bapak. Ketika Bapak menemukan lebih dari satu citasi itu tidak apa-apa, tapi satu citasi untuk tiap kalimat itu sudah cukup. Seperti itu, Bapak. Soalnya gini, saya dari setiap kalimat saya citasi ada sekitar 2 atau 3 bahkan 4 paper pendukung. Nggih. Tapi setelah selesai menulis semua selesai, setelah di bibliografi, insert biografi, Ya, itu bisa nyampe 14 halaman sampai 200 lebih. ya, memang Nah, ini wajar nggak? Tapi itu betul citasi semua. Cuma pertama itu berkenankan nggak oleh Scopus? Sebelum sampai nggak terasa gitu. Apalagi kita akan pakai PDF Ger ya, membaca cepat ya. Jadi kita reviewer Scopus pakai tips site itu, terus kalimatnya apa, lalu intinya apa, oh ini cocok nih. bisa Nah, dimasukkan langsung seperti itu. masuk ke Nggih. situ. Oh, cuma ini sampai 15 kemarin, 15 Iya, lembar hanya untuk daftar referensinya. pustaka. Iya, Karena jadi gitu. iya seperti itu, Bapak. Itu Jadi boleh nggak memang, Pak? nah untuk boleh atau tidaknya sebenarnya tidak ada pembatasan secara resminya, tapi kembali lagi ke jurnal tujuan yang Bapak submit. Mungkin biasanya ada pembatasan secara jumlah katanya ataupun jumlah halamannya. Jadi lebih amannya Bapak silahkan tulis setiap kalimat satu citasi, setiap kalimat satu citasi. Kemudian nanti dirasa ketika Bapak sudah selesai dalam penulisan insert bibliografi referensinya, oh kok masih sedikit, bisa ini ditambah. Silakan Bapak tambah. Ada referensi-referensi yang sama, Bapak bisa masukkan ke dalam kalimat yang ada referensi tersebut. Seperti itu, Bapak. Nggak marem ya Pak, kalau setiap kalimat hanya satu kok katanya kurang kuat itu Pak. Iya, kurang, kurang, memang kurang marem, kayak kurang kuat seperti itu. Tapi memang kita harus kembali lagi ikuti aturan jurnal tersebut, Bapak. Jadi kalau ada aturan jurnal membatasi 10.000 kata ketika Bapak menggunakan satu kalimat, nanti ada 4 citasi, kemudian katanya bisa melebihi 10.000 kata, itu nanti kan juga akan jadi masalah. Jadi mungkin kita bisa batasi dulu setiap kalimat satu citasi, kemudian nanti kalau ada lagi tambahan, ditambahi. Seperti itu, Bapak. Baik, satu lagi Pak. Oke, silahkan. Apakah boleh kita selaku autor memberikan komentar tanpa citasi atau pendapat peneliti gitu loh? Ada keterangan orang nggak boleh. Karena yang benar mana apa? Boleh autor memberikan argumentasinya versi sendiri tanpa ada mensitasi dari paper-paper Scopus. Memberikan argumentasi ke, Misalnya mohon maaf Pak, temuan tadi kita, agak terputus-putus. misalnya Ya, harga berpengaruh pada jumlah yang diminta. Misalnya, kalau iya. kita argumentasi penyebabnya dikarenakan ini. Walaupun mungkin sudah ditulis oleh paper lain, tapi kalau kita nggak tahu itu pendapat saya sendiri, kalau gitu. Boleh nggak Pak? Atau harus bersitasi? Harus bersitasi, Pak. Atau kalau mungkin itu pendapat Bapak sendiri, itu Bapak berpendapat berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Dan itu akan nanti masuk di discussion, karena kita membahas resultnya. Seperti itu, Bapak. Boleh Pak. Boleh, tapi kita harus memaparkan untuk kalimat tersebut di discussion, karena kita menjawab permasalahan yang misal harga meningkat karena
permintaan juga meningkat. Itu karena hasil riset Bapak. Bapak cantumkan itu di discussion. Andai ada paper yang sejenis, bisa dituliskan bahwa hasil penelitian ini selaras dengan penelitian ini. Bisa juga Bapak, bisa juga seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak. Tadi mohon maaf tadi ada gangguan. Bisa kita lanjutkan atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjutkan saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, By the way, tadi sudah dijawab oleh Mbak Hanifah. Kita langsung selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Jurnal skupnya apa saja? Oh, ini untuk jurnal yang sudah dikirim Mbak Hanifah tadi, Bapak Ibu bisa langsung cek saja. Mungkin bisa saya contohkan untuk cek AMN skupnya. Kita masuk ke halaman jurnalnya. Kemudian kita cari AMN skupnya. AMN skupnya di sini, di jurnal info. Kemudian Bapak Ibu bisa baca-baca dengan teliti. Gitu. Untuk AMN skupnya. Seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca ataupun di screenshot dulu. Siapa tahu selaras dengan bidang keilmuan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa jadikan jurnal tersebut menjadi jurnal tujuan publikasi Bapak Ibu. Itu. Kemudian kita lanjut lagi. Ada jurnal kuartil 2 tentang ilmu perencanaan transportasi dan tidak membayar. Maksudnya free untuk close access seperti itu mungkin nggih. Dari Ibu Fidel ini. Q2 tentang ilmu perencanaan transportasi. Kita cari saja Ibu di scopus.com. Seperti tadi kita mencari jurnal-jurnal, kita masuk ke scopus.com, kemudian kita masuk ke bagian sources. Mungkin untuk kita belum tahu nama jurnalnya, belum tahu publishernya, atau kita tidak mencari dari publisher tertentu, kita bisa masukkan ke subjek area tentang perencanaan transportasi. Transportation. Transportation misal seperti ini untuk transportasi. Kemudian kita apply. Muncul 195 hasil tentang transportation. Apakah ada yang kedua? Kita filter saja. Kita filter second quartile. Kemudian source type-nya kita pilih jurnal. Kemudian kita apply di sini. Nah, ada 31 tentang transportation di kuartil kedua yang itu jurnal. Bapak Ibu bisa pilih. Tentunya kita menggunakan cara-cara tadi. Apakah jurnal ini aman atau tidak? Kita perlu kunjungi satu-satu. Kita coba yang misal nomor 1. Kita masuk ke halaman jurnalnya. Kita open ini new tab saja kan, biar hasil pencarian ini tidak hilang. Masuk ini new tab, kita buka. Nah, di sini years currently-nya aman dari 2009 sampai 2025. Setelah dari years currently cover by Scopus-nya aman, kita masuk ke Scopus Content Coverage. Scopus Content Coverage-nya masih aman peningkatannya. Setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatannya masih wajar dari 98, 103. 103 ke 176. Dan di tahun 2025 sudah terbit 19 dokumen. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu cari satu persatu. Tadi kita sudah contohkan untuk cari yang salah satu dari nomor 2, kita misal dari nomor 3, kita masuk new tab lagi, kita cek lagi, yes currently cover by Scopus tahun 2020 sampai 2025. Yes currently-nya aman, kemudian masuk ke Scopus Content Coverage. Nah, seperti ini, ada peningkatan, ada penurunan, tapi masih dalam tahap yang wajar. Seperti itu. Jadi, apakah ada tentang transportasi, perencanaan transportasi tadi? Bapak Ibu silahkan cek lagi di Scopus, menggunakan subjek areanya. Jika belum tahu jurnal mana yang mau Bapak Ibu jadikan jurnal tujuan, silahkan masuk subjek area, masukkan subjek areanya.
Kemudian filter, di sini disediakan filter. Bisa pilih Q1, Q2, atau bahkan di Q1, Q2, dua filter seperti ini juga bisa. Kita langsung apply saja. Yang tadi yang ditampilkan hanya Q2, sekarang Q1-nya juga ditampilkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Begitu dari Ibu Fidel. Kemudian selanjutnya, tips kontribusi agar diterima jurnal. Nah, untuk kontribusi ini bisa disesuaikan. Ada yang berkontribusi menjadi penulis utamanya, ada yang mengambil datanya, melakukan penelitiannya, atau bahkan dalam hal analisisnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kontribusi tiap-tiap author dalam satu artikel tersebut. Biasanya ada beberapa jurnal itu yang sudah menyediakan kolom untuk author pertama kontribusinya apa, author kedua kontribusinya apa. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kontribusi tiap autornya. Jadi jangan sampai ada autor yang ada dalam tulisan Bapak Ibu, paper Bapak Ibu itu tidak memiliki kontribusi. Jurnal itu ingin meminta Bapak Ibu menjelaskan tiap autor itu punya kontribusinya apa kok ditulis seperti itu. Jadi begitu Ibu Yana. Dan selanjutnya ada Ibu Fitri. Oh, ini yang tadi ya Ibu. Jadi bagaimana cara mencari yang fast review ataupun apakah cepat kita di accepted-nya, revisinya berapa lama, itu kita bisa mengeceknya menggunakan dokumen yang sudah terbit. Biasanya ada diterimanya kapan, revisinya kapan, accepted-nya kapan, itu nanti akan dituliskan. Begitu. Begitu, Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Begitu? Oh, tidak ada. Kita lanjut saja. Kemudian, lanjutnya dari Ibu Amroh, jurnal tentang pendidikan bahasa Inggris yang terindeks Scopus. Minta tolong dicarikan. Kita cari jurnalnya. Jurnalnya tentang pendidikan. Kita cek dulu. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin subjek areanya Ibu ini tentang pendidikan, begitu Ibu Amroh? Iya, bisa itu dimasukkan education itu, Mas. Oke, kita cari subjek areanya education. Education, kita pilih education, kemudian apply. Kemudian Ibu ingin publishnya di Ki berapa? Q1, Q2, Q3, ataupun Ya, bahkan malah Q4. Di Ki berapa, Ibu? boleh. Di Q2 coba. Di Q2 Di coba. Q2. Ah, Baik, Q2, jurnal di bidang pendidikan. Kita apply. Kemudian ada 397 dokumen. Ibu silahkan pilih salah satu. Kita pilih dari jumlah terbitan yang paling banyak, biar memungkinkan Ibu untuk cepat diterima, cepat publish, seperti itu. Jadi, misal di sini yang paling banyak nomor 1, 2789. Coba kita cek apakah sesuai. Sama seperti tadi caranya, kita buka di tab baru, mm-mm. kita pastikan cover by Scopusnya 2025 aman, kemudian Scopus content coverage. Nah, yang terbitannya banyak, 1.200. Satu tahun ada 12 bulan, tiap bulannya Mm-mm. ada 100 dokumen ini, Bu. Nah, kita Ya, coba masuk ke dalam homepage-nya, kita klik dokumen, kemudian kita masuk view at publisher-nya. Oke, di sini silahkan Ibu, ketika sudah masuk dalam homepage jurnal, pastikan Ibu membaca AMN Scoop-nya. Apakah cocok, apakah bidang education-nya itu cocok atau tidak. Nah, untuk AMN Scoop-nya biasanya ada di About Journal. Ada About Journal, di AMN Scoop-nya. Oh, kalau tidak ada, kita cari di tempat lain. About Us, About Us, Open Access-nya, Basic Integrity, Dari apa nih, Mas? AMN Scoop.
Oh ini mission and scope ternyata di sini Bu. Nah silahkan ya Pak Ibu baca-baca di Oh, sini apakah iya. ada masuk Mm-mm. education tentang bahasa language ada ini Bu language culture diversity. Oh iya ada ya. Teacher education juga ada Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi Ibu silahkan masukkan subjek areanya. Jika Ibu belum tahu jurnal Mm-mm. mana yang mau Bapak Ibu publishkan tulisannya, silakan Bapak Ibu search di subjek area. Jika pendidikan bahasa Ya. Inggris, pastikan di lingkup Mm-mm. yang luasnya di education. Masukkan education, kemudian filter di sini Q1, Q2 pun bahkan Q4. Kemudian Mm-mm. pastikan jurnal, apply. Nah, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang sesuai dengan subjek area Bapak Ibu. Pastikan langkah-langkahnya, pastikan cover by Scopusnya tahun ini. Scopus content coverage-nya Mm-mm. masih di batas wajar dengan kenaikan dan penurunannya. Kemudian masuk ke homepage-nya, pastikan aim and scoop-nya cocok. Seperti itu, Ibu, untuk menentukan jurnal Ya, tujuan. makasih Mas. Ya, Sama-sama, jadi Ibu. Nah, ini ada yang menanyakan mengenai apakah di rumah Scopus ada fasilitas yang bisa bimbingan secara personal nih. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan ada Mas Andian yang menjelaskan bagaimana program di rumah Scopus. Jadi untuk sore hari ini setelah kita selesai penjelasan, Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom ini terlebih dahulu. Jadi saya infokan, setelah saya dan Mas Wiam jangan keluar dulu karena akan ada informasi yang Mas Andian sampaikan mengenai Rumah Skopus. Hmm. Oke, tadi sampai di Ibu Amroh ya Mas? Tadi ya sampai itu. Oke, selanjutnya Ibu Ria, Mbak kasih tips dong bagaimana menavigasi dan menemukan novelty buat penelitian disertasi. Oke, novelty itu biasanya kebaruan gitu, Ibu. Nah, itu biasanya ada di gap penelitiannya, Ibu. Itu di permasalahannya apakah ada hal yang bisa kita angkat sebagai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Kayak gitu. Selanjutnya, melihat jurnal Scopus yang free dengan cepat. Nah, seperti yang tadi sudah didemonstrasikan oleh Mas Wiam, seperti tadi yang sudah didemonstrasikan oleh saya juga, Bapak Ibu, silahkan nanti kalau semisal Bapak Ibu mau mencari jurnal-jurnal dengan APC-nya free, lalu dia close access atau open, silahkan cari di bagian source yang ada dijelaskan oleh Mas Wiam tadi, masuk ke subjek area, lalu masukkan subjek areanya Ibu, lalu bisa Bapak Ibu juga melihat di homepage-nya, jadi mencermati di homepage-nya. Memang kalau kita mencari jurnal, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita memang harus Harus teliti. telaten. Betul, telaten dan teliti Bapak Ibu. Seperti itu. Jangan Mungkin sampai salah masuk kamar begitu, ya, Mbak Hanifah. betul, nanti takutnya punya orang gitu, nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal pencarian jurnal tujuan, itu kita tidak bisa langsung kayak Mbak minta list yang free cepat. Nah, itu nanti dari proses jurnal pun juga berbeda-beda. Kita bisa lihat dari arsipnya. Dia terbitannya itu setahun itu berapa kali? Dia hanya 2 kali setahun kah? Dia setiap bulan kah? Atau dia bahkan 6 kali dalam setahun? Nah, itu silahkan Bapak Ibu bisa masuk di arsip yang ada di homepage. Jadi masuk dulu ke homepage, lalu cari arsipnya. Kita lihat volumenya, kita lihat issues-nya. Dari 1 kali terbitan itu dia berapa artikel, dari 1 tahun itu dia berapa issues, berapa volume. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam archive jurnalnya. Gitu nih Bapak Ibu. Mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu jika sore hari ini saya dan Mas Wiam belum bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya gitu. Nggih. Mungkin bisa kita sambung di minggu yang akan datang, di hari Kamis yang akan datang. Kurang lebihnya saya dan Mas Wiam mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet nggih Bapak Ibu. Jadi silakan setelah ini Bapak Ibu tetap join di Zoom ini karena akan ada Mas Handian yang akan menerangkan bagaimana jadwal-jadwal yang ada di Rumah Skopus. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Mas Handian. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Hanifah dan Mas terima kasih Wiam juga. dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk diskusi bersama dalam webinar sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi. Namun tidak perlu khawatir karena setiap Kamis sore pukul 15.30 akan diadakan webinar sharing session seperti
sore hari ini lagi. Bapak Ibu, banyak peserta yang rutin mengikuti sharing session dan bertanya strategi, kemudian cari solusi, tetapi ujungnya tetap tertunda karena karena tidak ada pendampingan yang serius. Belajar teori saja mungkin tidak cukup, yang dibutuhkan adalah aksi nyata dan bimbingan intensif. Disinilah kelas online dan camp menjadi solusi terbaik, bukan sekedar belajar, tapi benar-benar didampingi sampai submit dan publish. Saya jelaskan secara singkat, untuk camp, kami memiliki dua pendampingan yaitu camp dan kelas online. Untuk camp, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi, menyusun, merevisi hingga submit paper ke jurnal Scopus. Kemudian ditambah lagi pendampingan selama 1 tahun setelah mengikuti camp. Kemudian untuk kelas online, bimbingan intensif sebanyak 8 kali pertemuan, kemudian akses materi eksklusif yang bisa diakses selamanya, kemudian monitoring langsung dan juga strategi jitu agar paper bisa siap submit dalam 8 pertemuan. Banyak member yang akhirnya berhasil setelah mengikuti program ini karena mereka tidak hanya belajar, tapi juga langsung eksekusi. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa serius ingin publish di tahun 2025, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk ambil langkah selanjutnya, begitu. Saya ingatkan untuk kelas online batch berikutnya akan dimulai tanggal 7 Maret, kemudian camp di Jogja, terdekat mulai besok pagi akan ada camp di Jogja, kemudian ada juga camp di tanggal 28 atau minggu depan, kemudian di bulan Maret ada di tanggal 7, 14, dan 21. Kemudian, jika ingin mendaftar, Bapak Ibu langsung saya praktekkan. Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian scroll sedikit ke bawah ada pilih course pendampingan, ada online course, ada offline course. Untuk kelas online, ada di pilihan online course, saya contohkan terlebih dahulu, klik daftar. Kemudian ada 2 periode, batch ke 19 dan batch ke 20. Kemudian saya contohkan untuk batch ke-19 yang mulai tanggal 7 Maret, kemudian isi nama lengkap, nomor WA dan email yang aktif, selanjutnya klik daftar sekarang. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Kemudian untuk offline course, berikut ada camp yang mulai besok pagi, belum kami tutup karena jumlah peserta masih 18 peserta dari total 20 peserta yang akan kami terima. Kemudian minggu depan tanggal 28 ada di Jogja, 7, 14, dan 21 Maret juga ada di Jogja. Untuk cara pendaftarannya, klik klik Camp Yogyakarta batch 122, kemudian pada bagian bawah ada tombol warna hijau gabung camp. Setelah masuk ke form pendaftaran camp, Bapak Ibu jangan lupa untuk pilih lokasi dan jadwal campnya. Kemudian isi data pribadi, nama lengkap, nomor email jangan sampai salah. Selanjutnya klik daftar sekarang. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada pertanyaan mengenai kelas online dan camp? Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, baik. Ini ada sedikit pertanyaan, Pak Mas. Ya, Silahkan Ibu. ya ini terkait dengan untuk kelas online kali ya, karena kita itu ada pendampingan yang lebih intensif kan gitu. Kiranya Oke. itu yang harus kita persiapkan untuk kelas online ini apa ya? Baik Ibu, untuk kelas online ini ya, atau kelas online dan camp, minimal supaya target itu tercapai, minimal Bapak Ibu sudah memiliki hasil riset Ibu. Jadi dari hasil riset nanti akan didampingi untuk membuat satu judul paper. Hasil riset paling sederhana, Ibu bisa menggunakan skripsi. Dari satu judul skripsi bisa menjadi sekitar 2 atau 3 judul paper. Begitu, Ibu. Hmm. Oke, Oke, terima kasih. oke, sama-sama, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan, Ibu.
Ya, ini masih menanyakan tentang kelas online. Itu nanti dibimbing sampai kita masuk diterima di jurnal yang kita tuju atau gimana ya? Baik, Ibu. Untuk kelas online ada 8 sesi, mulai dari sesi pertama penentuan judul sampai dengan sesi ke-8 itu submit paper. Untuk kelas online secara spesifik hanya sampai ke sesi ke-8 itu yaitu submit paper Ibu. Namun untuk setelah submit jika ada revisi atau jika ada eh, yang ingin ditanyakan dengan trainer lagi, Bapak Ibu bisa mengikuti sharing session seperti sore hari ini. Kemudian nanti bisa langsung ditanyakan ke trainer untuk permasalahan atau saat-saat revisi begitu Bu. Apa yang ingin dibetulkan atau ingin eh, trainer bantu, Mbak, tolong ini dikoreksi lagi, direview lagi apa ya yang kurang kok masih gini-gini. Nah, misalkan seperti itu, Ibu. Oh ya, berarti sampai pertemuan ke-8 ya. Betul, Intinya Ibu. submit paper. Betul, Ibu. Targetnya di Jadi pertemuan ke-8 submit paper begitu, Ibu. eh, berarti yang selanjutnya ya hanya ini ya pendampingan juga tapi secara online juga gitu. Betul, Ibu. Dengan tidak secara privat ya, maksudnya seperti ini juga. Misalnya hari Kamis, tiap Betul, Kamis Ibu. kita Betul, Ibu. Seperti sharing session sore hari ini, Bu. Namun bedanya, jika mengikuti camp, nanti akan ada webinar khusus atau grup khusus untuk camp. Nah, nanti untuk camp itu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan, Ibu. Bedanya di situ, yang Ibu, untuk online yang kelas online sama camp. Untuk camp, Ibu. untuk kemo ya. Oh, berarti online Betul, nggak ikut ya, yang 1 tahun nggak dapat ya. betul, Ibu. Untuk pendampingan selama 1 tahun secara online melalui WA dan Zoom itu kami berikan untuk peserta camp. Begitu, Ibu. Kalau yang online pendampingannya sampai kapan? Sampai misalnya udah submit, kemudian Oke. ada revisi-revisi itu masih Nanti, didampingi dengan sharing session seperti ini betul, sampai Ibu. nanti diterima Betul Ibu, papernya. untuk sharing session, jadi 1 kali daftar sebelumnya, daftar dan gabung di Rumah Scopus, Bapak Ibu bisa mengikuti sharing session ini selamanya Ibu. Jadi bisa berdiskusi terus terus dengan trainer dari Rumah Scopus, begitu Ibu. Ya, sampai diterima ya papernya Betul ya. Ibu, betul Ibu. Oh, oke, Begitu Ibu. makasih. Ye, Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya Boleh, tutup. izin boleh? Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi begitu wabarakatuh. melihat kelas online, ini jauh dari Sulawesi. Ingin Oke. sekali ikut camp, tetapi itu jauh sekali dan waktunya agak sedikit mepet. Kemarin saya sudah coba chat admin untuk tanya apakah kalian menyediakan kelas private. Yang tentu dengan Oke. harga khusus tidak masalah, tetapi kami di private seperti di camp seperti itu. Mungkin buka kelas seperti itu pasti ada saja orang yang tertarik untuk seperti itu. Untuk mengantisipasi kami yang jauh ini. Kami di Sulawesi jauh sekali, kecuali kalau dibuka bootcampnya di Sulawesi ya kayaknya ingin juga ikut. Kalau bootcamp Ba- kami harus ke Jogja lagi, ya, apalagi sudah mau dekat puasa ini. Baik, Ibu. Untuk camp, sebenarnya kami sering, kalau di Sulawesi itu paling sering itu di Makassar, Ibu. Jadi di Makassar itu sudah beberapa kali tim Rumah Scopus langsung ke Makassar untuk mengadakan camp. Namun untuk bimbingan private, untuk sementara kami belum bisa melayani. Semoga ke depannya tim Rumah Scopus bisa atau membuat pendampingan secara private sehingga Bapak Ibu yang ingin didampingi secara private juga eh, terpenuhi begitu Ibu. Namun untuk sekarang kami belum bisa mendampingi secara private. Untuk camp minimal ada 10 peserta Ibu, misalkan dari kota Ibu, misalkan dari Makassar atau dari kota-kota lainnya. Satu kota itu ada 10 peserta yang ingin mengikuti camp, maka akan kami jadwalkan Ibu. Jadi di dalam grup kelas, di grup Rumah Scopus bisa share
ke admin di grup itu, misalkan minta tolong, mungkin ada 10 peserta di sini ada yang mau daftar dari Kota Makassar, kemudian nanti akan di list di grup Ibu. Jadi mungkin nanti member-member yang lain juga ingin ikut. Nanti jika ada 10 peserta Ibu, maka akan kami jadwalkan untuk camp di Makassar atau di kota sekitar dari kota asalnya Ibu. Begitu Ibu. Pasti, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Mohon izin bertanya, Pak. Bentar. Silahkan Ibu Fitri, Iya. nggih. Iya, untuk kelas online ini kan durasi waktunya 2 jam, ya Pak, nggih. Betul Ibu. Terus kira-kira berapa peserta gitu, Pak, dalam satu kelas Baik, online? baik Ibu. Untuk kelas online, kami membatasi hanya untuk 40 peserta Ibu. Jadi dalam satu kelas nanti maksimal 40 peserta. Begitu Ibu. Hmm. Terus itu nanti dari 40 peserta itu apakah diberi kesempatan satu persatu untuk misalkan pada tanggal 7 Maret ini adalah penentuan judul untuk Betul. berkonsultasi secara pribadi gitu, Pak? Betul Ibu. Untuk sebelum mengikuti sesi webinar, kami sarankan Bapak Ibu juga sudah menonton video materi dari Pak Jo, 13 video materi. Harapannya nanti saat mulai webinar dan eh, sesi kelasnya dimulai, mohon maaf, sesi kelasnya dimulai, contohnya seperti sesi satu penentuan judul dan topik yang menarik. Sebelumnya Bapak Ibu wajib menonton dulu materinya dan menetapkan judul yang eye-catching dan keyword. Jadi harapannya setelah mengikuti materi dari Pak Jo, kemudian mengikuti sharing session, nanti saat mohon maaf mengikuti sesi webinar, jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk pendampingan begitu Ibu. Jadi harapannya di sesi pertama itu seluruh peserta, 40 peserta sudah mendapatkan judul dan topik yang menarik. Begitu Ibu. Sampai dengan sesi ke-8 semua peserta sudah bisa submit paper. Begitu Ibu. Oh gitu. Baik, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Oke Ibu, sama-sama. Satu lagi Mas tanya, Silahkan Ibu. kalau misalnya kita tidak punya hasil penelitian gitu ya, jadi mau Oke. membuat SLR bisa Hmm, dengan eh, camp ini, kelas kami online. baik Ibu, untuk sementara fokusnya tetap dari hasil riset ya Ibu. Jadi jika ada hasil riset, nanti kami bantu dampingi untuk pembuatan paper begitu Ibu. Baik, baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Izin bertanya, Izin Sil- bertanya, Mas. Silakan Ibu Yanti terlebih dahulu. ya untuk yang saya terkait yang offline. Nah, offline Oke. itu apakah itu sudah include seluruhnya tempat tinggal plus apa untuk camp ini sama fasilitas makan selama 3 hari? Baik Ibu. Untuk camp biaya 4,5 juta rupiah sudah termasuk dengan penginapan dan konsumsi selama 3 hari Ibu. Gitu. Jadi biasanya setiap camp kan hari hari Jumat. Bahkan Bapak Ibu bisa datang di hari Kamis sebelum jam 8 malam supaya tidak terburu-buru pada Jumat paginya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menginap di hari Kamis malam. Kemudian untuk setelah camp hari Minggu sore selesai, Bapak Ibu juga bisa eh, menginap jika belum mendapatkan tiket atau transportasi untuk pulang. Jadi kami persilahkan juga untuk menginap lagi dan check out-nya atau keluar dari base camp di hari Senin. Gitu Bapak Ibu. Oh, dan fasilitasnya itu sampai itu eh, apa ya, diterima ya ininya selesai dari jurnalnya itu ya. Baik Ibu, target 3 hari itu submit satu paper Ibu.
Kemudian setiap pekannya selama 1 tahun ke depan akan kami dampingi melalui WA dan Zoom, Ibu. Nanti harapannya selama 1 tahun paper Bapak Ibu sudah publish di Scopus. Namun biasanya untuk member yang mengikuti camp atau kelas online itu 6 bulan sudah publish, Ibu. Bahkan ada yang lebih lebih cepat dari 6 bulan, 3 bulan ada yang sudah publish begitu, Ibu. Oh, baik. Boleh nanti di-share tanggal yang untuk yang offline-nya itu. Ted? Siap, Ibu. Nanti bisa menghubungi CS kami di WA Oke, atau bisa makasih. langsung sama-sama Ibu, atau untuk jadwal camp bisa langsung mengunjungi rumahskopus.com/event. Nanti akan ada jadwal-jadwal camp untuk bulan Februari dan Maret itu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Izin Mas bertanya dulu. Silahkan Ibu. Iya. Kalau misalnya kelas ini sudah selesai misalnya Mas ya, itu kan di Oke. 8 sesi, apakah kami masih bisa konsul? Sudah bisa bagaimana Ibu? Kalau misalnya kelas ini sudah selesai, Oke. kelas online, apakah kami masih bisa konsul Mas? Konsultasi ya Ibu ya. Iya, Nah, iya. nanti Bapak Ibu jika sudah menyelesaikan 8 sesi, Bapak Ibu bisa mengikuti sharing session seperti hari ini Bu, kami sore. Nanti bisa langsung konsultasi, bisa langsung diskusi bareng-bareng dengan trainer dari Rumah Scopus begitu Ibu. Oh ya, makasih, Oke. makasih Mas. Ya, Ya, makasih sama-sama banyak Mas Ibu. ya. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, ada tanya lagi sebelum saya tutup? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Satu lagi Mas, Oh, oke, silakan Ibu. kalau misalnya domisili di Jogja, apakah biayanya juga sama dengan Untuk camp camp itu? gitu. Iya, untuk camp, Iya, untuk camp. untuk camp biayanya tetap sama Ibu, Oh, empat sama. koma Oh ya. lima betul Ibu. Jadi Oke, oke, oke. untuk penginapan dan konsumsi termasuk fasilitas begitu Ibu. Iya, iya. Oke, 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 ya, Oke, ya. Oke, Mas, makasih Mas ya. oke Ibu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kalau Itu ada pertanyaan dari chat saya, Pak. baik, Bapak, silakan Halo, Bapak. Oke, halo, halo, silakan Bapak. halo. Halo, Pertanyaan silakan dari chat, Bapak. Pak. Baik, Bapak. Halo, Halo, silakan Bapak. Ya, ya, Mas. dari chat, Pak. Halo. Apa bisa Ya, videonya, videonya itu bisa didapat sekarang, Mas, atau bagaimana, Mas? Untuk rekaman sharing session sore hari ini, Bapak, atau bagaimana? Iya, ya Baik, untuk Bapak. apa namanya, video-video yang kita akan bisa dapat ini, apakah waktu sekarang bisa dapat videonya atau bagaimana, Mas? Kelas online ya, Bapak? Iya. Untuk kelas online video ini, eh, setelah mendaftar, Bapak, mendaftar kelas online, paling lambat 24 jam sudah langsung bisa mengakses video materi dari Pak Jo ini. Begitu, Bapak. Oh, dari mana kita mengakses, Mas? Sudah mendaftar kelas online, Bapak? Udah. Oh, baik, Bapak. Atas nama Bapak Nuhu, Nuhung ya? Nuhu. Baik, Bapak. Iya. Setelah ini nanti CS kami akan menghubungi Bapak. Begitu. Di-share di grup Mas ya? Oh, iya. Siap, Ibu. Oke. Iya, makasih Mas. Oke, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Jadi untuk kelas online, Bapak Ibu, setiap mendaftar kelas online, maka otomatis akan mendapatkan 13 video materi dari Pak Jo, mulai dari menetapkan judul sampai dengan persiapan submit juga. Biasanya akan kami aktifasi, jadi setelah mendaftar, akunnya akan kami aktifasi, kemudian akan kami berikan informasi ke Bapak kalau eh, akunnya sudah bisa diakses, kemudian video materi juga juga langsung bisa diakses begitu. Oh Kemudian ya, untuk yang, jadi, oke, silakan Bapak. jadi akunnya itu dari mana kita akan bisa tahu, Mas, untuk bahwa akun kita sudah akses atau mana? Baik, Bapak. Nanti jika sudah mendaftar kelas online Bapak, akan CS kami, CS Rumah Scopus akan langsung menghubungi Bapak untuk memberikan akunnya Bapak. Itu untuk username sama passwordnya akan kami kirimkan melalui WA Bapak setelah melakukan pendaftaran begitu. Oh ya, makasih, Mas. Oke, sama-sama Bapak. Kemudian untuk rekaman untuk kelas online
Untuk kelas online belum ada rekamannya. Kami tidak bisa memberikan rekamannya, namun Bapak Ibu bisa merekam secara pribadi. Nah, untuk sharing session, kemudian secara cerdik melakukan kampus kalau Kamis malam itu sudah kami rekam. Kemudian seperti sore hari ini sharing session sudah kami rekam dan akan kami bagikan rekamannya mulai besok pagi melalui grup WA begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup. Oh, ada sedikit, Mbak. Silakan Ibu. Iya, tadi kan kemarin saya lupa tanyakan karena untuk mengakses Scopus kayaknya kita harus punya lisensi. Maksudnya apa Oke, nih? Oke, oke. mm, mm, mm. Baik, untuk akun Scopus, betul Ibu, untuk mengaksesnya itu harus akun Scopus yang berlisensi. Eh, untuk akun Scopus berlisensi akan kami berikan kepada peserta camp. Untuk peserta camp akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi. Kemudian untuk yang kelas online belum mendapatkan akun Scopus berlisensi, namun ada materi khusus, ada sesi khusus untuk mendapatkan referensi terbaik dengan mudah selain menggunakan scopus.com. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Scopus berlisensi, mengikuti kelas online pun nanti akan diajarkan bagaimana mendapatkan referensi terbaik lewat aplikasi selain scopus.com. Begitu Bapak Ibu. Oh, Oke. kenapa? Ya, saya mungkin bisa ngikuti kelas online mungkin ya. Mungkin habis 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 program ini bulan bulan April atau bulan Mei. Ya, siap. Oh, gimana ya? Oh, kalau lisensi Scopusnya bisa gimana? Kita bayar tambah bayarannya, tidak banyak banyak yang harus kita ini kan. Walaupun tadi Oke. dibimbing, kayaknya susah juga kan gitu. Jadi Oke. mungkin ada trik khususnya atau kita tambah biayanya sehingga kita bisa dapat lisensi Iya, Scopusnya. iya, Ya. Oke. iya. Sepakat, Bu, sepakat. Baik, Ibu. Untuk sementara kami belum bisa, Ibu. Kami berikan hanya untuk fasilitas akun Scopusnya untuk peserta camp saja. Untuk kelas online sementara belum ada fasilitas akun Scopus lisensi begitu. Iya, Baik. kalau Mas Ya, sedikit silakan Bapak. bahwa saya dengar tadi untuk camp di Yogyakarta, tapi di luar Yogyakarta bisa kita buka camp seperti di Makassar, bisa dibuka camp Betul, atau di provinsi-provinsi lain yang betul. penting syaratnya adalah 10 orang, begitu Mas? Betul, Bapak. Betul, Bapak. Jadi biasanya ada 10 peserta dari kampus tertentu atau dari instansi tertentu, kemudian menghubungi CS kami, kemudian Pak Jo dan tim Rumah Scopus akan langsung datang ke kota tersebut begitu, Bapak. Syaratnya Oh gitu. 10 peserta, Bapak. Dan mungkin jika dari satu instansi nanti akan ada promo dari Rumah Scopus, itu jika ada 10 peserta dari satu instansi akan free satu peserta begitu, Bapak. Ya, Begitu. kalau begitu contohnya saya mencari 10 peserta, saya Ya. boleh bisa pilih kan atau 10 peserta berarti 9. 9 saya cari bisa dapat saya free untuk program camp ini, Mas. Kalau begitu. Jika ada 10, Bapak, 10 peserta, nanti akan free satu, begitu, Bapak. Begitu, 10 peserta Oke, free satu. Jadi betul. saya gagas kawan-kawan yang mau ke rumah Scopus nanti kalau kawan-kawan ada bersiap nanti bisa. Nanti saya coba dulu Mas untuk Siap, kawan-kawan Bapak. informasikan mudah-mudahan bisa dapat 10 Oke, orang bisa dapat gratis untuk ininya kan. betul, Program. Bapak. Oke, Makasih Mas oke, ya. sama-sama, Bapak. Ya, baik Mas. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan biarkan ilmu hanya berhenti sebagai wacana, pastikan menjadi langkah awal menuju publikasi Scopus. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.